Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsy Febri Askalani dengan NIM 1903007. Kali ini saya akan membahas tugas ERD rumah sakit yang telah saya buat. Jadi yang pertama-tama di sini itu terdapat 7 entitas utama di mana yaitu ada pasien, petugas, ruangan, dokter, diagnosa, tindakan, dan lab. Kemudian untuk entitas utama pasien ini terdapat beberapa atribut, diantaranya ada ID pasien, nomor RM, nama, jenis kelamin, alamat, tanggal lahir, nomor telepon, nama penanggung jawab, hubungan pasien, tempat lahir, pekerjaan, asuransi, agama, pendidikan terakhir, dan nama penanggung jawab. Kemudian untuk entitas utama petugas terdapat atribut yaitu kode petugas, nama petugas, spesialisasi, nomor telepon, jadwal piket, alamat, dan jenis kelamin. Kemudian untuk entitas utama ruangan terdapat atribut kode ruangan serta nama ruangan. Kemudian untuk entitas utama dokter terdapat atribut kode dokter, nama dokter, tempat lahir, spesialisasi, tempat praktik, alamat, jenis kelamin, tanggal lahir, dan nomor telepon. Nah, selanjutnya untuk entitas utama diagnosa terdapat 2 atribut, diantaranya kode diagnosa dan nama diagnosa. Nah, selanjutnya untuk tindakan di sini terdapat 3 atribut, diantaranya ada tarif, kode tindakan, nama tindakan, dan kode tindakan. Nah, dan terakhir untuk entitas utama ada lab di mana terdapat kode lab dan lab tujuan. Jadi untuk yang berwarna kuning ini saya bedakan karena warna kuning itu menjadi primary key atau yang menjadi kata kunci dari setiap entitas utama. Nah, selanjutnya di bawah ini ada menjadi pembentuk relasi dari beberapa entitas utama. Jadi untuk pendaftaran RJ atau IGD itu atributnya ada ID pendaftaran, nomor RM, tanggal kunjungan, tempat pelayanan, nama ruangan, nama dokter, jam datang, petugas, dan nomor antrian. Jadi yang menjadi pembentuk pendaftaran rawat jalan atau IGD itu ada dari beberapa entitas utama, diantaranya pasien, entitas utama pasien, terus kemudian entitas utama petugas, entitas utama dari ruangan, entitas utama dari dokter. Mungkin itu saja. Kemudian pendaftaran rawat jalan atau IGD ini berrelasi dengan rawat jalan serta rawat darurat. Nah, selanjutnya setelah dari pendaftaran, kemudian kita ke rawat jalan, di mana yang menjadi pembentuk dari rawat jalan ini ada juga beberapa entitas utama, di antaranya ada entitas utama petugas, entitas utama dari diagnosa, entitas utama dari tindakan, serta dari lab. Kita bisa melihat dari warna garisnya. Kemudian yang menjadi relasi rawat jalan itu yaitu pendaftaran RI, kemudian mohon maaf mungkin rawat jalan berrelasi dengan pendaftaran RI, pemeriksaan penunjang, serta apotik. Kemudian selanjutnya di rawat darurat. Jadi di rawat darurat ini yang menjadi pembentuk dari rawat darurat juga ada beberapa dari entitas utama. Di antaranya ada petugas, kemudian ada tindakan, dan lab. Kemudian selanjutnya rawat darurat ini berrelasi dengan pemeriksaan penunjang, apotik, serta ruang jenazah. Nah, selanjutnya kita ke pendaftaran rawat inap, di mana setelah pasien melakukan pendaftaran, jika dia ingin jika dia ingin rawat inap, tentunya dia akan melakukan pendaftaran rawat inap. Di mana di sini yang menjadi pembentuk pendaftaran rawat inap itu ada beberapa entitas utama, di antaranya petugas, ruangan, dokter. Kemudian pendaftaran rawat inap ini berrelasi dengan rawat inap. Nah, selanjutnya jika pasien sudah melakukan rawat inap, jadi yang menjadi pembentuk
rawat inap ini ada juga dari beberapa entitas utama. Di antaranya ada petugas, ada diagnosa, ada tindakan, serta lab. Kemudian, rawat inap ini berrelasi dengan pemeriksaan penunjang, ICU, ruang operasi, apotik, serta ruang jenazah. Selanjutnya, setelah ada rawat inap, tentunya pasien akan melakukan pemeriksaan penunjang. Jadi pemeriksaan penunjang ini pembentuk dari pemeriksaan penunjang ini ada dari entitas utama petugas, kemudian ada dari tindakan serta lab. Nah, selanjutnya untuk dari pemeriksaan penunjang biasanya pasien akan melakukan operasi. Tentunya tidak semua pasien juga, tapi sebagian. Jadi yang menjadi pembentuk dari entitas relasi ruang operasi itu ada juga beberapa dari entitas utama. Di antaranya itu ada petugas, ada ruangan, dokter, serta tindakan. Nah, selanjutnya saya pindah ke ICU. Jadi pasien itu ketika sudah melakukan operasi, tentu saja ada dua pilihan, dimana sembuh atau tidak. Jika dia bukan sembuh, membaik atau kurang baik. Jika hasilnya baik, maka tentunya akan melakukan rawat inap. Jika tidak, maka dia ke ICU. Nah, di ICU ini yang menjadi pembentuk relasi ICU itu ada dari entitas utama petugas, kemudian tindakan, serta lab. Kemudian selanjutnya ke apotik. Mohon maaf, kita ke ruang jenazah dulu. Jadi di ruang jenazah ini yang menjadi pembentuk di ruang jenazah itu ada satu saja, di mana yaitu nama petugas. Jadi di nama petugas itu semua data-data pasien itu telah ada. Kemudian setelah dari ruang jenazah, tentunya kita ke apotik, di mana apotik itu yang membentuk relasi apotik itu ada dari entitas utama petugas. Selanjutnya apotek ini akan berrelasi dengan administrasi. Nah, jadi administrasi ini adalah bagian terakhir di mana ini terdapat atribut ID pembayaran, tarif pelayanan, tarif obat, nomor RM, dan nama petugas. Jadi administrasi ini yang menjadi pembentuk relasi administrasi ada nama petugas. Nah, mungkin sekian penjelasan dari RD rumah sakit yang saya buat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.